Om Swastiastu, salam pembelajar. Halo siswa kelas 7, kembali lagi di mata pelajaran IPA. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan belajar mengenai satuan ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran di pertemuan yang ketiga ini hanya ada satu, yaitu siswa dapat menjelaskan perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku. Ya, jadi satuan ini nanti akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Jadi kalian harus dapat membedakan apa saja perbedaan-perbedaan antara satuan baku dan satuan tidak baku nanti ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai besaran ya. Jadi ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, masing-masing besaran tersebut tentunya dia memiliki satuan. Nah, satuan ini digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya untuk melindungi kepentingan umum. Jadi, satuan ini merupakan acuan pembanding dalam melakukan pengukuran untuk mendapatkan nilai ukuran dari suatu objek tersebut, yaitu suatu objek yang kita ingin ukur. Jadi ini atau satuan ini merupakan acuan pembandingnya dalam kita melakukan pengukuran. Jadi jenisnya sudah Pak jelaskan tadi. Satuan itu ada dua jenis, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Nah, apa sih satuan tidak baku dan satuan baku itu? Nah, yang pertama Pak bahas mengenai satuan tidak baku. Jadi satuan tidak baku itu adalah satuan yang tidak ditetapkan secara ilmiah, kemudian digunakan secara tradisional atau berdasarkan kebiasaan saja. Ya, yang mungkin yang kalian sudah ketahui sehari-hari, satuan tidak baku itu misalkan kalian menghitung panjang suatu benda itu menggunakan jengkal tangan kalian atau menggunakan telapak tangan kalian ya, berapa telapak gitu ya. Kemudian menggunakan langkah, kemudian menggunakan kaki ya, biasanya kaki kalian itu digunakan untuk menghitung berapa panjang suatu objek yang kalian ingin hitung panjangnya seperti itu ya. Baik, satuan tidak baku yang pertama yang ingin Pak jelaskan yaitu jengkal ya. Ini yang mungkin kalian sering gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, definisi dari satu jengkal adalah jarak antara ujung ibu jari dan ujung jari kelingking ketika direntangkan. Nah, tapi sering juga kalian menggunakan jengkal yang kecil seperti ini. Ya, artinya satu jengkal ini antara ibu jari dengan jari telunjuk. Jadi ada jengkal besar, ada jengkal kecil. Ya. Kemudian yang kedua, ini depa. Ya, depa ini merupakan jarak antara ujung jari tengah tangan kiri dengan ujung jari tengah tangan kanan ketika kedua lengan kalian direntangkan. Jadi ketika kalian merentangkan tangan seperti itu merupakan satu depa. Kemudian yang ketiga itu hasta. Jadi definisi satu hasta itu adalah jarak antara siku lengan ya, bagian sini siku lengan dengan ujung jari tengah ketika direntangkan seperti ini. Nah, kenapa dinamakan satu hasta? Karena di bagian sini ada tulang yang dinamakan tulang hasta seperti itu ya. Jadi satu ukuran seperti ini dinamakan satu hasta. Nah, selanjutnya Bapak berikan tugas ya, tugas yang kelima yaitu carilah satuan-satuan tidak baku lain yang digunakan di sekitaran daerah tempat tinggal kalian. Minimal 4 satuan tidak baku ya, boleh lebih ya, karena satuan tidak baku ini biasanya menggunakan benda-benda apa saja ya yang digunakan sebagai alat ukur yang ada di sekitaran tempat tinggal ya, atau di sekitaran pada saat melakukan pengukuran. Entah itu ada misalkan mangkok gitu ya, atau mungkin zaman dulu kalau belum ada timbangan itu menggunakan tempurung kelapa, kalau bahasa Balinya kaum gitu ya. Itu orang membeli beras itu memakai kau atau tempurung kelapa tersebut
untuk menakar beras yang ingin mereka beli ya. Jadi istilahnya kobokan ya, untuk satu takaran tempurung kelapa tersebut. Nah ini bisa apa saja nanti kalian tanyakan ke orang sekitar kalian ya, satuan-satuan tidak baku apa saja yang ada di sekitaran daerah kalian. Nah, sertakan pengertiannya jika mampu untuk menjelaskan satuan tersebut apa. Ya, diisi definisinya. Jadi misalkan satu langkah itu apa, kemudian misalkan 4 jari seperti ini juga merupakan satuan tidak baku dan lain sebagainya. Sertakan ya definisi atau penjelasannya dari satuan tidak baku yang kalian catat. Nah, selanjutnya, apakah hasil pengukuran dengan satuan tidak baku setiap orang itu akan sama? Nah, ini permasalahan yang kita hadapi selanjutnya ya. Jadi menurut kalian itu ketika kalian menggunakan satuan tidak baku, apakah hasilnya akan sama antara satu orang dengan orang lainnya? Nah, misalkan kalian mengukur dengan menggunakan jengkal gitu ya. Nah, misalkan kalian mengukur panjang meja gitu ya. Ketika kalian menggunakan atau mengukur panjang meja tersebut menggunakan jengkal kalian dengan jengkal teman kalian, itu akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, coba kalian pikirkan dulu sejenak, kira-kira akan sama atau berbeda. Nah, seperti ini seorang siswa ya mengukur panjang meja menggunakan jengkal tangannya. Nah, Bapak tampilkan ilustrasi seperti ini. Jadi dua orang ini ternyata dia berantem ya. Ada yang mendapat ketika dia mengukur meja tersebut mendapat ukuran panjangnya 3 jengkal tangannya. Kemudian yang siswa lainnya dia mendapat 4 jengkal. Nah, jadi kalau kalian mengukur dengan satuan tidak baku, nah contohnya dengan menggunakan jengkal tangan kalian, tentu hasilnya setiap orang itu akan berbeda-beda. Nah, apa yang menyebabkan? Nah, mungkin kalian sudah ketahui kalau jengkal tangan kalian itu panjangnya akan berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, jadi besar tangan kalian itu akan mempengaruhi besar atau panjang dari jengkal tangan kalian. Jadi tentunya hasil dari pengukuran menggunakan jengkal itu menghasilkan pengukuran yang tidak sama atau berbeda. Nah, maka dibuatlah suatu kesepakatan. Ya, tentunya kalau hasil pengukuran setiap orang itu berbeda-beda akan menimbulkan kerugian pada satu pihak tertentu. Nah, misalkan ketika kalian ingin membeli kain itu ya menggunakan ukuran depa ya, ukuran depa. Jadi kalau kalian menggunakan ukuran depa dari orang dewasa yang ukuran depanya sangat panjang, tentu kalian akan untung ya, akan mendapat kain yang sangat panjang. Tapi kalau depanya yang dipakai acuan itu merupakan depa dari anak SD gitu misalkan ya, yang tangannya masih pendek, tentu kain yang akan kalian dapat itu akan sedikit ya. Jadi ada pihak di sana yang dirugikan. Nah, maka dibuat satu kesepakatan. Nah, selanjutnya kesepakatan tersebut dibuat melalui suatu satuan dinamakan satuan yang baku. Nah, satuan yang baku ini merupakan satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara ilmiah berdasarkan suatu standar dan menggunakan alat ukur yang seragam sehingga menghasilkan hasil yang sama meski pengukuran dilakukan berulang-ulang. Jadi satuan baku ini dia menggunakan alat ukur yang seragam, kemudian dia akan menghasilkan suatu hasil pengukuran yang sama walaupun pengukuran tersebut dilakukan berulang-ulang kali oleh orang yang berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi satuan baku ini ditetapkan melalui suatu konferensi ya.
Nah, nama konferensinya adalah Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Perancisnya itu Conference Générale des Poids et Mesures atau disingkat dengan CGPR. Jadi dalam konferensi ini para ahli tersebut berkumpul ya untuk menyeragamkan satuan-satuan yang dipakai ya, satuan yang digunakan, entah itu satuan panjang seperti apa, kemudian satuan massa dan satuan-satuan lainnya. Jadi disepakati dalam konferensi ini, dalam konferensi umum untuk ukuran dan timbangan ya, atau istilah internasionalnya disingkat dengan CGPM ini, yang nantinya satuan tersebut dimasukkan dalam satuan internasional. Nah, satuan internasional atau disingkat SI itu adalah satuan yang diakui kegunaannya secara internasional serta memiliki standar yang sudah baku. Nah, satuan SI ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Ya. Nah, jadi satuan internasional atau SI ini juga dinamakan sebagai sistem metrik. Jadi sistem metrik ini ada dua jenis ya satuannya, ada MKS dan CGS. Nah, apa itu MKS, apa itu CGS? Nah, Bapak tampilkan lebih lanjut. Di MKS itu singkatan dari meter, kilogram, dan second. Kemudian CGS itu centimeter, gram, dan second. Nah, untuk penggunaannya Bapak tampilkan lagi pada tabel selanjutnya, di mana kalian lihat pada tabel ini ya, nama besarannya misalkan panjang. Kalau dalam satuan internasional atau sistem metrik MKS itu satuannya merupakan meter ya, tapi pada satuan CGS satuan panjang itu satuannya berupa sentimeter. Itu juga untuk massa, kalau MKS itu kilogram, kalau pada satuan CGS itu gram. Sedangkan pada waktu second ini sama ya, untuk satuan pada kedua satuan ini, satuan MKS dan CGS, untuk waktu sama-sama menggunakan second. Nah, lebih lanjut Pak jelaskan. Nah, kita lihat poin ke-6 ya, nama besaran yang ke-6 itu massa jenis ya. Jadi kalau kalian mengukur massa jenis, di pertemuan sebelumnya Pak sudah jelaskan kalau massa jenis itu rumusnya massa dibagi dengan volume. Jadi massa itu, kalau kalian mengukur massa suatu benda itu menggunakan satuan kilogram, maka satuan volume yang kalian gunakan adalah meter kubik ya. Sedangkan kalau kalian mengukur massa benda tersebut menggunakan gram, maka volumenya, satuan volume yang kalian gunakan itu adalah sentimeter kubik ya. Jadi itu merupakan pasangan ya, satu paket MKS dan CGS-nya ya. Jadi MKS itu meter, temennya kilogram dan second. Kalau CGS itu sentimeter berpasangan dengan gram dan second juga. Jadi itu juga akan mempengaruhi pada saat melakukan perhitungan matematisnya ya. Jadi ketika kalian menghitung menggunakan satuan kilogram, maka pasangannya harus menggunakan meter dan second. Itu juga untuk satuan CGS-nya ya. Nah, baik, selanjutnya akan Bapak jelaskan ini ketentuan ya, satu satuan itu menjadi satuan yang baku. Itu ketentuannya apa saja ya. Yang pertama, satuan bersifat internasional atau universal. Artinya satuan ini berlaku untuk semua orang di seluruh penjuru dunia. Jadi 1 meter di Indonesia itu akan sama ya, 1 meter di Singapura, kemudian 1 meter di Jepang, di Amerika, dan di negara-negara lain oleh orang yang berbeda-beda itu akan sama nilai dari 1 meternya. Itu sifat yang pertama ya, atau ketentuan yang pertama. Jadi bersifat internasional dan universal. Nah, yang kedua, satuan harus bernilai tetap. Nah, jadi
Artinya di sini satuan itu tidak akan berubah oleh pengaruh apapun. Jadi nilai satuannya akan tetap sama. Yang terakhir, satuan harus mudah ditiru. Nah, tujuannya adalah mudah diperbanyak sehingga dapat digunakan oleh banyak orang. Nah, mudah ditiru di sini ketika kalian mempunyai satu penggaris gitu ya, maka kalian akan bisa meniru penggaris tersebut atau membuat penggaris-penggaris yang lain dengan satuan yang sama dari penggaris yang kalian punya sebelumnya. Nah, itu syarat yang ketiga, mudah ditiru. Nah, baik, selanjutnya Pak lanjutkan. Nah, kenapa sistem internasional ini digunakan? Yaitu untuk memudahkan tentunya ya. Mana satuan internasional ini digunakan karena disusun berdasarkan kelipatan bilangan 10. Nah, Pak tampilkan di sini merupakan awalan-awalan dari satuan internasional. Mungkin kalian sudah ketahui sebelumnya, misalkan satuan untuk berat gitu ya, ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, gram, sentigram. Nah, di sana kan ada awalan-awalannya. Jadi kilo, hekto, deka itu merupakan awalan-awalan. Nah, kalian perhatikan, kalian bisa stop di sini ya, kalian pause videonya, kalian perhatikan pada tabel di mana bagian yang merah, bagian tengah ya, itu merupakan acuan utamanya ya untuk menghitung nilai-nilai yang ditulis pada tabel tersebut. Jadi Pak ambil di sana kilo ya. Silahkan kalian baca dari atas ya, ada iota, zeta, kalian baca sampai bawah sampai yokto ya. Nah, Bapak contohkan di sini yang kilo. Jadi kilo itu nilainya 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu artinya 1000 ya. Jadi maksudnya di sana kalau satuannya Bapak tambahkan dengan gram ya, jadi kilogram. Jadi kilogram mencari gram atau dikonversi ke gram itu loncatnya kan 3 kali ya. 3 kali berarti dikali 1000. Jadi kilo itu setara dengan 10 pangkat 3 atau 1000. Begitu juga di sana hekto. Hekto itu 10 pangkat 2 atau 100. Jadi nilai itu didapat misalkan kalau hekto untuk awalan massa, hektogram gitu. Jadi dari hektogram dikonversi menjadi gram, maka itu akan dikalikan 100 atau loncatnya turun 2 kali, itu dikali 100, maka hekto itu nilainya 10 pangkat 2 atau 100 ya. Nah, begitu juga yang bagian bawahnya ya. Desi, senti, mili, mikro, nano ya. Pak contohkan yang bagian bawah itu senti. Nilai dari senti itu 10 pangkat minus 2, yang artinya itu 0,01. Jadi sentimeter mencari meter itu kan naik ya, naik 2 kali. Kalau naik 2 kali maka itu dibagi 100 ya. Jadi kalau dia naik itu 1/100-nya, yang artinya 0,01. Nah, kalau belum paham Pak jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya ya. Nah, seperti ini. Kalau dia 10 pangkat 3 itu artinya 10 dikali 10 dikali 10, hasilnya 1000 ya. 10 pangkat 4 itu juga 10-nya dikalikan sebanyak 4 kali, menghasilkan nilai 10.000. Nah, mungkin kalian yang selanjutnya yang agak sedikit asing ya, 10 pangkat minus 3 itu artinya 10 kali 10 kali 10 itu sama dengan 1 dibagi 1000. Nah, itu sama dengan 0,001 ya. Itu juga untuk 10 pangkat minus 4 itu sama dengan 1/10 dikalikan sebanyak 4 kali, itu sama dengan 1/10.000. Jadi 1 dibagi dengan 10.000 hasilnya 0,001. Nah, seperti itu perhitungan ya untuk mendapatkan nilai-nilai pada
tabel yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, baik, Pak contohkan di sini untuk penggunaannya ya, penggunaan dari perpangkatan ya, perpangkatan 10 ini ya dalam penulisan pada satuan masing-masing ya. Contohnya misalkan kalian ingin menulis 1000 kg, itu kalian tulis dengan 10 pangkat 3 kg. Kemudian kalau kalian ingin menulis 0,001 gram, itu kalian bisa tulis dengan 10 pangkat minus 3 gram. Nah, jadi kalau nilai-nilai seperti ini kan masih sedikit ya nolnya ya, 1000 atau 100.000 bisa kalian tulis langsung gitu ya. Nah, coba kalian bayangkan kalau yang kalian tulis itu misalkan 1 juta, 1 miliar, 1 triliun gitu ya. Itu kan akan banyak sekali nol yang akan kalian tulis. Nah, misalkan kalau 1 juta itu bisa kalian tulis dengan hanya menulis 10 pangkat 6 itu ya. Nah, selanjutnya Pak jelaskan jika nilai yang kalian tulis itu tidak menggunakan atau tidak ada unsur 1 di sana ya. 1000, 1 juta, 100.000, 1 miliar itu bisa kalian tulis langsung dengan 10 pangkat n ya, atau sesuai dengan jumlah nolnya. Nah, kalau misalkan di sini Pak contohkan 5.000 kg, maka kalian tulis seperti ini ya, 5 kali 10 pangkat 3 kg, atau 0,004 gram itu kalian tulis dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 gram ya. Sebenarnya penulisnya hampir sama ya. Jadi pada bagian yang contoh yang di atas juga bisa kalian tulis dengan 1 kali 10 pangkat 3 gitu ya. Tapi itu karena perkalian 1, maka kalian bisa kalian tidak tulis ya, hanya menulis 10 pangkat berapa gitu aja ya. Nah, kalau di sini dia nilainya ada angka 5, ada angka 4, maka kalian menulisnya seperti ini, yang artinya nanti 5 kali 10 pangkat 3 kg itu sama artinya dengan 5 kali 1000 kg ya. 10 pangkat 3 itu 1000, jadi ini 5 kali 10 pangkat 3 kg itu sama dengan 5 kali 1000 kg ya. Begitu juga 4 kali 10 pangkat minus 3 ya. Jadi itu sama artinya dengan 4 dibagi dengan 1000 gram, yang hasilnya menghasilkan nilai 0,004 gram. Di penulisannya 0,004 gram itu bisa kalian tulis dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 gram. Baik, selanjutnya Bapak jelaskan mengenai satuan internasional untuk panjang, kemudian satuan internasional untuk massa dan waktu ya. Jadi seperti kalian sudah ketahui, kalau panjang itu merupakan besaran pokok ya, dimana besaran pokok itu satuannya itu ditentukan terlebih dahulu. Nah, jadi satuan untuk panjang itu kan meter ya. Jadi 1 meter standar atau 1 meter baku itu sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 second ya. Jadi untuk menghitung 1 meter itu seberapa digunakan kecepatan cahaya, karena kecepatan cahaya itu pasti akan selalu konstan gitu ya. Jadi percobaan untuk menghitung 1 meter ini dilakukan pada ruang hampa yang gelap gitu ya. Kemudian sumber cahayanya dinyalakan. Nah, kemudian dihitung jarak yang ditempuh oleh cahaya tersebut sampai di mana ya, sampai di mana bagian yang diterangi oleh cahaya tersebut itu dihitung dalam jangka waktu 1/299 sekian juta second ini ya. Itu sebagai atau ditentukan sebagai 1 meter
standar atau 1 meter satuan baku ya. Nah, jadi untuk alat ukurnya yang mungkin kalian sudah gunakan pada kehidupan kalian sehari-hari ada penggaris, ada meteran, kemudian Pak tampilkan beberapa di sana ya. Yang bagian pojok kiri atas itu jangka sorong, kemudian yang bagian pojok kanan bawah itu merupakan micrometer screw. Jadi nanti kita akan belajar lagi ya mengukur panjang menggunakan jangka sorong dan micrometer screw ini. Nah, kemudian untuk satuan-satuan yang lainnya ya, mungkin kalian tidak asing lagi dengan tangga satuan panjang ini ya, karena mungkin di SD kalian sudah pernah belajar tentang ini. Jadi pada bagian ini tidak Bapak akan jelaskan panjang lebar karena nanti Pak akan bahas di materi selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya mengenai konversi ya, konversi satuan. Nah, selanjutnya satuan internasional untuk massa ya. Jadi satuan internasional untuk massa, kalau kalian masih ingat, satuan untuk massa itu satuan internasionalnya adalah kilogram ya. Jadi 1 kg standar baku itu sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Nah, jadi ini logam platinumnya ya. Platinumnya, nah ini sebagai acuan untuk menentukan 1 kg untuk standar bakunya. Atau itu setara juga dengan massa 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius ya. Jadi 1 kg ini sama dengan 1 liter air atau massa 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius ya. Nah, mungkin pada kehidupan kita sehari-hari sangat awam sekali ya dengan menggunakan kata massa ya. Paling sering kita menggunakan berat gitu ya. Jadi apakah massa sama dengan berat? Nah, ini ya yang menjadi permasalahan kita selanjutnya ya. Menurut kalian apakah massa sama dengan berat? Nah, Pak jelaskan di slide selanjutnya. Nah, jadi massa itu tidak sama dengan berat ya. Jadi massa ditentukan oleh kandungan materinya yang tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah-ubah gitu ya. Jadi massa itu adalah banyaknya partikel atau kandungan materi yang tergantung pada suatu benda dan tidak berubah-ubah. Begitu juga tidak dipengaruhi oleh kedudukan dari benda tersebut. Nah, kemudian berat. Nah, berat itu merupakan besarnya gaya gravitasi yang mempengaruhi benda dan nilainya dapat berubah sesuai dengan kedudukannya. Jadi kedudukan itu maksudnya letak dari objek atau benda tersebut gitu ya. Nah, misalkan di sini Pak tampilkan di sana sebuah batu ya. Kalau kalian ukur batu di daratan, misalkan kalian dapat 10 kg gitu misalkan. Nah, sedangkan kalau kalian mengukur batunya di dalam air, apakah akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama? Tentunya tidak ya. Kalau di dalam air itu gaya gravitasinya sedikit gitu ya, lebih kecil dibandingkan dengan di daratan, sehingga beratnya juga tentunya akan nilainya akan berkurang. Berbeda dengan massanya ya. Jadi massa benda tersebut di daratan dengan di air itu tidak akan berubah ya. Massanya akan tetap sama ya. Jadi materi penyusunnya atau partikel-partikel penyusun dari benda tersebut itu tidak akan berubah. Entah itu di darat, entah itu dalam air. Atau contoh yang lain, misalkan seorang astronot ya, kalau di bumi itu ditimbang badannya mungkin 80 kg gitu ya. Kalau di luar angkasa yang gaya gravitasinya sangat kecil itu tentunya beratnya itu akan berbeda ya. Beratnya akan nilainya akan berbeda.
tetapi massa dari tubuh dari astronot tersebut tidak akan berbeda ya. Jadi massa tubuh dari astronot tersebut yang di bumi akan sama ketika massa tubuh astronot tersebut ketika berada di luar angkasa. Itu perbedaannya antara massa dengan berat ya. Nah, ini Pak tampilkan ya, beberapa alat ukur untuk mengukur massa ya. Ada timbangan digital, kemudian ada timbangan dacin ya, yang mungkin kalian sudah sering kalian gunakan. Ada timbangan duduk, timbangan gantung, dan neraca ya. Nah, selanjutnya Pak tampilkan satuan ya, satuan-satuan dari massa, yaitu kalau paling tinggi ya kalian kan tahu ya, ada ton, kuintal, baru kilogram, hektogram, dekagram, dan seterusnya. Nanti Pak jelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya yang terakhir Pak jelaskan di sini mengenai satuan internasional untuk waktu ya. Jadi kalian sudah ketahui untuk satuan waktu itu second. Nah, jadi 1 second standar baku adalah waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium 133 untuk bergetar sebanyak 9.962.631.770 kali. Nah, lanjutnya untuk alat ukurnya ya, alat ukur untuk waktu ya, yang pertama ada jam, kemudian ada stopwatch gitu ya, yang alat ukur bakunya ya. Nah, ini untuk satuan-satuan waktu yang lain. 1 menit itu 1 menit setara dengan 60 second atau 60 detik. 1 jam itu sama dengan 60 menit sama dengan 3.600 second ya. Kemudian ada 1 hari sama dengan 24 jam. Kemudian 24 jam sama dengan 1440 menit. Itu sama dengan 86.400 detik atau second ya. Nah, baik, sekian pemaparan materi dari Bapak. Nah, selanjutnya tugas yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini, tugas yang ke-6 ya, mana buatlah perbedaan antara satuan baku dan satuan tidak baku. Jadi tadi kan sudah Bapak jelaskan satuan baku itu seperti apa, kemudian satuan tidak baku itu seperti apa. Jadi kalian mencari ya perbedaan antara satuan baku dan satuan tidak baku tersebut ya. Nah, demikian pemaparan materi untuk hari ini. Silahkan dikerjakan tugas dengan baik, kalian belajar dengan baik, dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Bapak tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Salam pembelajar.